Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Andra Emiansyah Putra dalam mata kuliah apresiasi puisi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang puisi satu baris dan puisi dua baris. Apa saja yang termasuk dalam puisi satu baris? Nah, berikut puisi yang termasuk dalam satu baris. Yang pertama ada bidal. Bidal adalah jenis puisi lama yang dikategorikan dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu. Isi dari bidal ini merupakan sindiran, teguran, dan nasihat. Penulisan dalam bidal ini membuahi arti yang lugas serta memiliki irama dan rima. Contoh dari bidal ini adalah hidup segan mati tak mau. Yang kedua ada peribahasa. Peribahasa adalah puisi yang satu baris yang tetap dalamnya penyusunan kalimat dan susunannya. Biasanya peribahasa ini menyiaskan maksud tertentu. Sebagai contoh, nasi sudah menjadi bubur. Nah, kalau peribahasa dalam nasi sudah menjadi bubur adalah apapun yang kita lakukan itu percuma dan sia-sia, karena apapun hal yang kita lakukan itu sudah hancur, sudah menjadi bubur, sudah tidak bisa lagi dibentuk seperti semula. Yang ketiga ada tamsil. Tamsil adalah suatu perkara atau sebuah hal yang menyerupakan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain menjadi objek kalimat tersebut. Nah, contoh dari tamsil ini adalah jauh di mata, dekat di hati. Maksudnya di sini adalah misalkannya kita mempunyai teman, dan teman kita itu pergi merantau ke sesuatu daerah. Nah, walaupun dia jauh di mata kita, jauh di tempat sana, tapi dia tuh dekat dengan hati karena kita udah terbiasa dengannya sebelum itu, bahwa itu adalah teman terbaik kita, bahwa dimanapun dia berada, tetapi nama dia tetap ada di hati kita. Itu yang maksud dengan jauh di mata, dekat di hati. Nah, selanjutnya ada pepatah. Pepatah adalah puisi satu baris yang berbentuk nasihat orang tua. Nah, biasanya pepatah ini adalah untuk mematahkan lawan bicara kita. Seperti contoh, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, di sini ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang tersebut, menceritakan tentang banyak hal tentang kehidupannya segala macam, memamerkan dirinya, tetapi tidak mempunyai isi. Nah, di situ disebutlah tong kosong nyaring bunyinya. Yang kedua ada puisi dua baris. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam puisi dua baris? Nah, yang pertama ada Carmina. Carmina adalah puisi versi pendek dari pantun. Nama lain dari Carmina adalah pantun kilat atau pantun dua seuntai. Carmina adalah sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Contohnya, jalan hidup yang lurus belum tentu jiwa ini bisa mengurus. Nah, di sini adalah puisi yang berbentuk pantun, berarti menyerupai pantun ya. Yang tadi kita melakukan awal di sampirannya kita menggunakan akhirannya us, dan di isi kita juga menggunakan akhiran us. Seperti jalan hidup yang lurus belum tentu jiwa ini bisa mengurus. Nah, selanjutnya adalah gurindam. Siapa sih yang gak kenal dengan gurindam, karya sastra yang terkenal pada Melayu? Gurindam adalah jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya dua dengan rima yang berpola a atau AA. Gurindam biasanya berisi ajaran agama dan budi pekerti serta nasihat agama. Baris gurindam disebut dengan syarat dan akibat. Dengan contoh, dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Nah, dengan kalimat pertama dengan bapak jangan durhaka itu adalah sebagai syarat kita untuk tidak durhaka kepada orang tua kita. Yang baik kedua, supaya Allah tidak murka. Nah, itulah akibat kalau kita seandainya durhaka kepada orang tua kita, maka Allah akan murka. Berarti baris gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Yang ketiga ada distikon. Distikon adalah sajak dua seuntai atau puisi yang satu baitnya mempunyai dua baris. Berarti satu baitnya mempunyai dua baris, itu disebut dengan distikon. Distikon ini termasuk ke dalam puisi baru. Contohnya, dunia tidak kekal dan abadi. Dunia indah hanya sesaat. Berarti di sini hanya satu baitnya hanya dua bait. Nah, ketika teman-teman bikin puisi itu tapi dengan bertema distikon, berarti teman-teman bisa bikin satu baitnya menjadi dua baris. Berarti itulah yang disebut dengan distikon, yang mana satu baitnya terdiri dari dua baris saja.
Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya minta maaf atas segala kesalahan serta kekurangan yang ada dalam penjelasan saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.